Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan 25 taktik jitu menang pilkada. Ini adalah pembahasan hasil pengayaan dari buku yang saya tulis sendiri dengan judul sama, yaitu 25 taktik jitu menang pilkada. Anda bisa mendapatkan buku ini dengan menghubungi kami di 0811-449-0330 atau yang kontak person yang tertera di kanal YouTube ini. Tetap bantu kami untuk memberikan like, komen, share ke banyak orang, dan memberi subscribe agar kanal YouTube ini bisa lebih berkembang dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Sahabat-sahabat sekalian, kita telah membahas taktik 1 sampai taktik ke-16 dan kita memasuki sekarang taktik 17. Tetapi dalam sesi ini saya akan juga membahas taktik ke-18. Kenapa? Karena taktik 17 ini hampir sama dengan pembahasan di taktik 16. Di taktik ke-16 ada riset pemetaan pertama dan kedua. Nah, riset pemetaan tahap kedua ini sama dengan strategi atau taktik ke-7. Cuman, Anda bisa menambahkan jika kemudian di taktik ke-16 ada riset pertama dan kedua atau survei pertama dan kedua. Nah, Anda bisa menambahkannya dengan 3 survei. Dengan survei ketiga yaitu taktik pemetaan cepat. Nah, itu berbedanya. Nah, kenapa berbeda? Karena di taktik 1, di survei 1 dan 2 ya, itu lebih banyak pada program, lebih banyak pada bagaimana mengukur popularitas, bagaimana mengukur elektabilitas kita dan juga lawan-lawan kita. Nah, di pemetaan cepat ini memang namanya cepat ya, dilakukan dengan sangat cepat. Nah, makanya waktu pemetaan cepatnya biasanya dilakukan itu bahkan sampai 10 hari sebelum hari H. Ya. Atau bahkan ada yang melakukannya seminggu sebelum hari H. Jadi kalau misalnya 1 minggu sebelum hari H dia lakukan pemetaan cepatnya. Kalau biasanya survei biasa itu dilakukan sampai 1 minggu atau paling tidak 6 hari, maka ini dilakukan 2 sampai 3 hari. Nah, kenapa bisa cepat? Ya, cepat dilakukan karena rekomendasi dari pemetaan cepat ini akan menentukan eksekusi lapangan kita di serangan terakhir. Ya. Nah, ini bisa menjadi menarik untuk kita bahas nanti dalam proses-proses diskusi selanjutnya. Dan dan untuk mengetahui bagaimana pemetaan cepat atau riset cepat itu dilakukan, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di kontak person kanal YouTube ini. Nah, untuk taktik 18, nah taktik 18 ini memang sangat urgent ya. Karena namanya teknik melokalisasi TPS. Ya. Banyak kemarin yang mengenalnya sebagai get out the voters. Bisa juga seperti itu. Tetapi kami di Lembaga Nurani Strategi Konsultan mengembangkan sebuah strategi baru dengan nama teknik melokalisasi TPS. Ya. Ini telah diuji coba di beberapa pilkada dan juga di pemilihan legislatif. Dan hasilnya memang ya kita tidak bisa juga lakukan sangat fantastis. Tetapi sangat mendukung keterpilihan dan meningkatkan perolehan suara di lapangan. Ya, ini adalah strategi. Nah, apa yang dimaksud dengan teknik melokalisasi TPS? Nah, teknik lokalisasi TPS ini adalah bagaimana kita melokalisasi sebuah TPS ya pada sebuah event pilkada, terutama pada event pilkada yang diikuti oleh banyak calon. Misalnya di atas 3 calon, 3, 4, bahkan 5 calon. Maka teknik melokalisasi TPS ini menjadi hal yang sangat perlu. Nah, namanya melokalisasi, maka kita mengkanalisasi, ya, memisahkan TPS antar TPS menjadi target-target tertentu. Misalnya TPS A, target kita adalah di mana kita akan mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, TPS B demikian, TPS C demikian, TPS D. Nah, jadi TPS dibagi-bagi dalam klaster-klaster di mana pada setiap klaster target-target pencapaian suara itu berbeda. Nah, bagaimana cara lokalisasi TPS ini dilakukan? Nah, ini seperti ini. Di dalam buku di halaman 137 itu sudah dijelaskan secara mendetail. Ya, sayang ya, agak buram. Tetapi di dalam buku ini di halaman 137 sudah ada pembagian atau klasifikasi TPS sehingga dimasukkan dalam klasifikasi 1, klasifikasi 2, 3, dan 4. Ya. Di klasifikasi 1 misalnya, kita memang sudah memburu paling tidak minimal 50% suara dari TPS itu, dari pemilih yang datang ke TPS kita bisa raih. Di klasifikasi kedua, paling tidak kita bisa mendapat sampai 40%. Di klasifikasi ketiga, paling tidak kita mendapat 20% dari total jumlah pemilih yang datang ke TPS. Dan di klasifikasi keempat, kita paling tidak membidik sekitar 10% dari semua pemilih TPS. Nah, untuk memisahkannya, maka buku ini telah memberi petunjuk yang jelas. Pertama misalnya, TPS klasifikasi 1. Maka
klasifikasi 1 misalnya itu TPS di mana lingkungan tetangga di mana kita tinggal. Itu contohnya. Jadi di mana kita tinggal, kalau Anda tinggal di daerah itu, maka TPS yang berada di sekitar Anda harus dimasukkan sebagai klasifikasi 1. Kenapa harus dimasukkan? Karena tentu mengherankan jika kemudian di daerah tempat tinggal Anda sendiri, Anda tidak punya pengaruh yang besar. Jadi, sebelum Anda menggarap daerah lain, menggarap TPS lain, menggarap wilayah lain, Anda tentu harus menyelesaikan keterpilihan Anda, persepsi pemilih terhadap yang positif terhadap Anda di daerah Anda sendiri. Kemudian Anda punya jaringan keluarga yang besar, mencakup setengah jumlah DPT dalam TPS. Ya, jaringan keluarga Anda. Misalnya di TPS A, klasifikasi yang akan kita masukkan dalam klasifikasi 1, maka Anda tinggal melihat DPT-nya. Oh, setengah DPT ini adalah keluarga saya, teman saya. Jadi kemungkinan untuk meraih di atas 50% itu besar sekali. Nah, di sini ada 7 klasifikasinya, 7 parameternya agar sebuah TPS dimasukkan menjadi klasifikasi 1. Di klasifikasi kedua juga ada 5 parameter, ya. 5 parameter. Anda bisa membaca di sini karena kalau dibaca satu-satu waktu kita sangat-sangat terbatas. Di klasifikasi 3 semua juga begitu. Nah, apa yang ingin kita raih dengan pengklasifikasian TPS ini adalah bahwa untuk menang di sebuah pilkada Anda tidak perlu menang di semua TPS, ya. Kalau Anda 1000 TPS di wilayah di mana kontestasi Anda bertarung, di kontestasi pilkada di mana Anda bertarung, maka Anda tidak perlu menang di 1000 TPS untuk menjadi pemenang di sebuah pilkada. Tetapi Anda hanya perlu menang di 300, 400 TPS, bahkan 500 TPS, tetapi dengan perolehan suara yang besar. Camkan itu, Anda tidak perlu menang di semua TPS untuk menang pilkada. Tetapi Anda bisa hanya menang di 40% dari total jumlah TPS, tetapi suara Anda di 40% itu full. Jadi, kekuatan ketika suara digabungkan, maka perolehan suara Anda tetap tinggi daripada calon lain. Nah, seperti itu penjelasannya terkait dengan taktik ke-18 ini. Anda bisa membacanya lebih detail dengan mendapatkan buku ini dan menghubungi kami di kontak person yang ada di kanal YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap nantikan kami di taktik-taktik berikutnya sampai taktik 25. Sampai jumpa di taktik ke-19 yang semakin panas. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap berikan subscribe, komen, like, dan bantu share ke banyak orang agar kanal YouTube ini bisa berkembang lebih baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.